Setelah musibah banjir bandang di akhir bulan November kemarin, kampungku sudah nggak seindah dulu lagi. Tempat yang dulu sering aku buat main sama kawan-kawanku di sini juga sudah hilang entah kemana. Bencana banjir bandang tahun ini benar-benar telah meluluh lantakkan semuanya. Sedih rasanya melihat alamku sudah nggak seindah dulu lagi, teman. Aku jadi rindu suasana seperti dulu, di mana kami bisa berkumpul dan menjalani rutinitas sehari-hari. Sekarang kita bantu kakak membuat gutel yuk. Gutel merupakan salah satu jenis jajanan khas dari wilayah Aceh Timur. Di sini, gutel hampir selalu ada di setiap acara perayaan dan hari besar. Selain sering makan, kami juga bisa membuatnya karena sering membantu ibu di rumah. Gampang kok. Pertama, tumbuk dulu berasnya sampai halus menjadi tepung. Lihat nih, unik kan alat tumbuknya? Hehehe. Kami biasa menyebutnya jengki. Jengki yang kami pakai ini usianya sudah cukup tua loh, teman. Yang pasti lebih tua usia jengki daripada usiaku. Hehehe. Sudah halus nih. Selanjutnya kita tambahkan parutan kelapa. Kemudian tumbuk lagi sampai adonan tercampur. Sebagai pemanis, adonan perlu ditambahkan gula pasir ya. Dan untuk mempercantik warna, kami tambahkan pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi. Nah, kalau sudah begini, tinggal dibentuk deh. Selanjutnya, tinggal dililit menggunakan daun pandan. Sudah terbayangkan rasa dan aromanya? Hehehe. Sekarang tinggal kukus. Kurang dari 30 menit, kukusan gutel sudah bisa diangkat. Gutel siap untuk kita nikmati bersama. Kalau makan gutel bersama seperti ini, berasa sedang ada dalam suasana hari besar. Maklum teman, gutel tidak setiap hari bisa kami nikmati. Hanya dibuat saat acara-acara khusus saja. Siap meluncur? 1, 2, 3. Seru kan aksi kami? Teman di rumah ada yang mau ikut main bareng? Ayo sini. Tapi harus siap kotor dan basah-basahan ya. Seluncuran kita mengarah ke sungai. Jadi dipastikan nyebur, bur. Sekilas permainan kami ini mirip dengan seluncuran di taman bermain. Bedanya, kami membuatnya di tanah. Musim hujan juga menjadi berkah bagiku dan teman-teman. Karena kondisi tanah di pinggiran sungai menjadi licin. Makin asyik deh untuk bermain seluncuran. Walau terbantu dengan air hujan, kami juga harus bergiliran membawa air saat naik dari sungai. Tujuannya supaya seluncuran tetap licin dan kami bisa bermain lagi. Lagu manut piu kuyu nono. Bisa berai piu nono. Nak win nak ndok betul betul nak ndok pula. Kuyu ngo. Kita kena ndok. Kuyu ngo. Andi ini bikin aku panik saja deh. Sudah, yuk kita main lagi. Teman, perhatikan tuh. Sepertinya ada orang mencurigakan. Walau hidup di desa, kewaspadaan harus tetap kita jaga. Kalau begitu, yuk dekati saja. Langsung kita sergap. Ya.
Ya ampun, jadi malu aku. Yuk, kita bantu saja paman mengambil jamur. Oh iya, dalam bahasa Gayo, jamur biasa kami sebut tutit. Jamur yang kami ambil ini disebut tutit cibit atau jamur cubit. Kata paman sih, karena jamur ini diambil dengan cara seperti mencubit. Tutit cibit akan tumbuh di batang pohon kayu yang sudah ditebang. Tapi perlu berbulan-bulan menunggu tutit cibit tumbuh. Oh iya, pohon-pohon di lahan ini ternyata sengaja ditebang karena masa produktifnya sudah habis. Kata paman, lahan akan ditanami jenis tanaman sayur lain. Makanya semua pohon ditebang dan dibakar. Berang ni kam ngali. Ay ka ngali kininya kita miwa. Selamat datang di halaman rumah Paman Jumadil, teman. Paman Jumadil sengaja ajak aku dan teman-teman untuk masak tutit cibit. Pastinya bareng Bibi dong. Sementara Paman Jumadil dan Ariga menyiapkan pengapian, aku dan Andi bantu Bibi menyiapkan bumbu. Bumbu dapur seperti cabai rawit, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih diulek sampai halus. Kemudian tambahkan bumbu lainnya seperti cabai merah kering, lengkuas, dan batang serai. Bumbu ulek sepertinya sudah siap nih. Tinggal peras santan kelapanya. Sip deh, santan juga sudah siap. Tinggal kita mulai masaknya. Tumis bumbu ulek sampai matang ya. Sambil diaduk, jangan lupa tambahkan daun salam kering supaya aromanya makin wangi. Kemudian masukkan jamur cubit yang sudah dicuci bersih. Aduk sampai bumbunya merata. Tidak perlu menunggu lama, langsung tambahkan santan. Kemudian aduk lagi deh sampai semua bumbu meresap. Aromanya menggoda banget nih. Sabar ya Andi. Sudah matang nih. Ayo Bi, angkat. Nanti gosong. Duh, sabar. Nggak usah berebut gitu dong. Nggak enak sama Bibi. Nah, semua sudah kebagian kan? Yuk, kita makan. Mantap betul. Kalau begini sih bisa nambah berkali-kali nih. Maaf ya Bi, bukannya kami rakus, tapi memang kami suka masakannya. Tujuan kami sebenarnya. Ini dia tempat pembuatan mie caluk. Dalam bahasa Aceh, caluk artinya comot. Sebab mie caluk biasanya dimakan dengan cara dicomot. Sekarang kita bantu nenek membuat mie-nya yuk. Bahannya hanya tepung terigu yang diuleni dengan air yang sudah diberi pewarna makanan. Setelah diuleni, adonan tepung lalu dipipihkan menjadi lembaran-lembaran seperti ini.
Nah, Sarul, tugasmu memberi tepung pada lembaran adonan mie-nya ya. Gunanya supaya nggak lengket. Kalau sudah digilas menjadi lembaran semua, saatnya dipotong panjang menjadi mie deh. Kalau ini sih, tugas Rafa dan Torik memotong lembaran adonan menjadi mie yang panjang ya. Hati-hati, jangan sampai lengket. Iya, benar. Dalam proses membuat mie caluk ini, adonan harus dijaga, jangan sampai lengket. Makanya harus diurai, jangan sampai jadi mie yang tusuk. Selagi menunggu mie dipotong, Bibi sudah menyiapkan air mendidih untuk merebus mie. Semua proses berjalan dengan cepat loh teman. Masukkan mie yang sudah diurai tadi ke dalam rebusan air mendidih. Jangan terlalu lama merebusnya, karena kalau terlalu lembek, mie menjadi cepat hancur dan tidak enak rasanya. Cukup 3 menit saja, lalu angkat. Ini dia proses yang terakhir, yaitu memberikan minyak pada mie yang sudah direbus. Tentu saja guna minyak ini supaya mie nggak lengket. Lalu urai lagi ya menggunakan sumpit besar ini. Mie caluknya jadi deh. Biasanya mie caluk ini disajikan dengan pecel sebagai pelengkapnya atau gulai kacang merah. Mie caluk ini bisa bertahan 10 jam dalam suhu ruangan biasa. Lebih enak sih langsung kita olah saja. Karena sudah membantu membuat mie caluk, Paman berbaik hati memberikan kami mie caluk untuk dibawa pulang. Terima kasih ya Paman. Tada! Kali ini kami tidak membuat pecel sebagai pelengkap dari mie caluk. Tadi kan kami punya banyak hasil tangkapan kepiting. Nah, kepitingnya akan dijadikan mie kepiting khas Aceh. Bahan-bahannya mudah kok. Teman-teman di rumah juga bisa membuatnya. Cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih, kemiri. Jangan lupa sayuran pelengkapnya seperti wortel, toge, dan kol. Yang gak boleh ketinggalan tentu aja mie caluk dan kepitingnya. Potong cabai dan iris bawang supaya mudah dihaluskan. Kalau sudah dipotong, haluskan kemiri, bawang merah putih, dan cabai. Potong juga wortel, daun bawang, kol, dan seledrinya ya Ru. Kepiting sudah bersih. Bumbu juga sudah halus. Torik, Rafa, dan Kak Suci sudah menyiapkan apinya nih. Kita langsung saja membuatnya yuk. Tumis bawang merah, daun bawang, dan tomat. Masukkan kepiting yang sudah dibersihkan. Kalau sudah setengah matang, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Beri air dan biarkan kepitingnya matang. Tanda kepiting matang, dia akan berubah warna menjadi merah. Perubahan warna merah pada hewan bercangkang ini karena reaksi dari kandungan zat kimia yang terdapat pada cangkang kepiting saat bertemu dengan panas. Kepiting memiliki zat warna yang bernama astaxanthin pada cangkangnya. Zat astaxanthin ini berwarna merah, kuning, dan merah tua. Saat mulai dimasak dan terkena panas, zat pigmen warna pada kepiting ini mulai terpisah. Makanya, kepiting jadi terlihat berwarna merah. Yang terakhir, masukkan mie caluknya. Mie dimasukkan terakhir supaya jangan terlalu lembek. Cukup merebus sebentar saja. Jadi deh. Jadi makin gak sabar nih. Warnanya menggoda. Pasti rasanya juga gak kalah lezat dengan buatan restoran deh. Ini dia mie kepiting Aceh ala kami anak meraksa. Tunggu apa lagi? Ayo, habiskan. Rasanya nikmat.
Pedasnya pas. Mie-nya juga kenyal dan lembut. Yang paling mengasihkan yang satu ini. Sensasi menyedot cangkang kepiting. Serot, serot. Nikmat. Kalau begini sih satu piring nggak akan cukup deh. Gak cuma di Aceh Tamiang, teman. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat juga nggak luput dari musibah banjir atau galodo. Bahkan, daerahku menjadi yang terparah terkena imbas dari banjir bandang kali ini. Bantu doa ya, teman, agar bencana ini lekas pulih seperti sedia kala, dan kami pun bisa kembali bermain dan tertawa. Teman, sudah siap berpetualang bersama kami, anak-anak Nagari Bancah, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang kalian lihat, teman, desa kami sangat indah dengan pemandangan Danau Maninjau. Kebetulan sekali, aku, Arya dan Rama membawa salah satu ikan endemik Danau Maninjau. Ayo, cepat! Kita menuju ke tepian danau, biar ikannya lekas dimasak oleh kakak. Capek lah, oi. Nih, kau rinduannya nih. Baik. Kasih deh. Ya. Ini dia ikan khas Danau Maninjau, ikan rinua. Nah, di tangan kakak, ikan rinua akan dimasak menjadi kuliner khas Maninjau yang super enak. Bahan-bahan untuk membuat palai rinua ada kelapa parut, tomat, cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Siapkan bumbu ya, giling cabai, bawang merah, dan bawang putih. Sementara itu, rebus air di dalam kukusan. Diamkan sampai air mendidih. Nih, apinya lah jadi nih. Oh, ayolah menggelaga. Alah nih. Alah. Nah, bolang. Kau bumbu lah sudah. Kau sampai mati. Lama bentuknya apa nih? Iyalah nyo, banyak bumbunya kau ha. Lihatlah. Ha. Banyak lah dia banyak. Banyak-banyak sakit pari apa kau? Sakit tak sedih, yang penting tak rasa. Bungkus dengan daun pisang, campurkan irisan cabai, daun kunyit, dan potongan tomat. Setelah itu, masukkan bungkusan palai rinua ke dalam kukusan. Diamkan sampai matang. Ya, tutup lah ya. Yo. Nah, palai awak bantuknya lampir masak kau. Baca lihat dulu lah. Oh, iyalah. Tinggal dipanggang. Biar rasa palai rinua makin enak, bakar beberapa saat sampai aromanya harum. Angkat dan siap dinikmati. Palai rindu lah masak. Palai rinua emang enak banget, teman. Apalagi makannya dengan nasi panas.
Wih, onde. Masakan maninjau lama bana. Gak cuma enak, ikan rinua punya kandungan protein yang tinggi. Cocok nih dikonsumsi untuk anak-anak seperti kita teman, biar gak gampang sakit. Ayo, kita habiskan. Saatnya kita menikmati segarnya air danau maninjau. Sore hari adalah waktu yang pas teman buat kami mencoba keseruan berenang. Woi, adanya melempet. Yo lah. Sampai lah. Kegiatan renang memang salah satu kegiatan favorit kami, anak-anak Nagari Banca. Pinggiran danau maninjau memiliki kedalaman beragam, mulai dari 5 sampai 10 meter. Tapi ingat ya, harus tetap hati-hati. 1, 2, 3, loncat! Teman, di tempat kami ada paman yang terkenal sebagai pembuat kerajinan tambua. Gimana kalau kita ke sana? Assalamualaikum, Dang. Waalaikumsalam. Bolang ya? Iko kue mangkuaknya, Dang. Onde, lama kau. Bolang yang baik kau? Yo, jemak wo, Dang. Oi, mantap. Belajar membuat tambu ya? Kamu? Yo. Udah, ayo. Syukurlah, paman mengizinkan kami ikut belajar membuat tambua. Di lokasi ini, puluhan tambua dibuat oleh paman setiap harinya. Dang, boleh bolang mencuba. Oh, boleh. Nih. Pandai bolang? Oh, bukan gitu lang. Caranya takah kok. Gosok, searah-searah gitu. Tambua adalah alat musik sejenis gendang dengan ukuran besar. Bagian tabung kayu tambua ditutup dengan kulit kambing yang dihubungkan dengan lilitan tali. Biasanya, tambua dimainkan secara berkelompok. Permainan tambua juga bisa dicampur dengan alat musik lainnya, seperti tansa dan talempong. Untuk pewarnaan dan motif tambua masih dilakukan secara tradisional teman. Butuh ketelitian tinggi biar hasilnya sebagus ini. Untuk pemilihan warna gak boleh sembarangan, menyesuaikan adat istiadat. Pesanan tambua buatan paman ini datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Harga alat musik tambua ini beragam, mulai dari Rp500.000. Lang, mari Lang. Siko Lang. Apa, Dang? Iko yang tambua yang seporo jadi. Ya, yang ukurannya ketek. Iko yang sudah jadi. Cuman tinggal disilatkan lagi. Tinggal pasang talinya. Ayo, kita latihan bermain tambua. Mumpung alatnya lengkap. Ayo Lang. Coba, silakan. Yo, Dang. 1, 2, 3. Bermain tambua nggak asal tabuh loh. Ada irama yang dilakukan secara serentak. Pukulan tambua akan mengeluarkan suara nyaring saat dimainkan. Ayo teman, lebih semangat lagi latihannya ya. Pandai bolangnya main tambua ya. Iya, Hebat. Dang. Yeay, saatnya unjuk gigi. Permainan tambua kami kali ini dilengkapi dengan alat musik tansa. Kami mengenalnya dengan istilah batambua tansa teman.
Tambua Tansa dimainkan berdiri dengan cara disandang. Menggunakan sebuah pemukul, tambua ditabuh mengikuti irama. Sedangkan untuk Tansa, mirip setengah bola yang hanya memiliki satu sisi yang terbuat dari kulit. Tambua dan Tansa dimainkan secara terus-menerus dengan gerakan mengikuti musik. Semakin cepat musik, semakin cepat pula gerakan yang dilakukan. Alhamdulillah, permainan Tambua Tansa yang kami lakukan berjalan dengan lancar. Semangat ya teman. Jangan cepat puas. Pokoknya kita harus tetap latihan biar lebih kompak lagi. Sebagai generasi penerus, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saatnya menikmati olahan kue yang sudah disiapkan oleh kakak. Makan kue lu. Hari ini kami senang sekali. Terima kasih ya kakak-kakak pemain tambua sudah memberikan ilmunya kepada kami. Teman, tetap jaga alam dan lestarikan budaya kita ya.